Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel YouTube kami. Nama saya Maximilian Solo. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori modernisasi. Namun sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Nama saya Arnolda Roselelanis. Nama saya Aprilia Regina Sadu. Nama saya Olgaria Desi Kolosase. Nama saya Rofina Hua. Nama saya Yulian Mei. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan teori modernisasi. Yang pertama, pengertian modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Pengertian teori modernisasi menurut para ahli. Menurut Karlinger, teori merupakan kumpulan konsep-konsep yang berhubung satu dengan lainnya serta berisi pandangan sistematis terkait fenomena tertentu, sehingga teori modernisasi dapat diartikan sebagai rangkaian dalil para ahli yang bersumber dari pandangan terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Contoh teori modernisasi. Yang pertama, teori modernisasi klasik terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, teori modernisasi Kells-Melzer. Yang kedua, teori modernisasi Walt Whitman Resto. Yang ketiga, teori modernisasi James S. Coleman. Yang kedua, teori modernisasi perkembangan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, teori modernisasi Talcott Parsons. Yang kedua, teori modernisasi Gunther Rainton. Yang ketiga, teori modernisasi Roy Herold dan F.C. Damer. Yang keempat, teori modernisasi Max Weber. Yang kelima, teori modernisasi David Maiclair. Yang keenam, teori modernisasi Bert F. Hosselit. Yang ketujuh, teori modernisasi Alex Inkells. Ada beberapa tahapan modernisasi, yaitu masa tradisional. Kehidupan pada masa ini berikan primitif serta konvensional sehingga melahirkan kehidupan yang cenderung kuno. Yang kedua, masa persiapan lepas landas. Pada masa persiapan lepas landas, terjadi spesialisasi produksi serta perdagangan barang. Masa tinggi landas. Masa tinggi landas memberikan pengaruh cukup besar terhadap pergeseran ekonomi yang bermula pada bidang pertanian menjadi manufaktur. D. Masa menuju kematangan. Masa ini menawarkan kesepakatan terjadinya ekonomi pada daerah-daerah baru sehingga terjadi sebuah penggunaan yang signifikan. E. Masa konsumsi. Pada tahap ini, modernisasi membawa pengaruh yang besar. Oleh sebab itu, ekonomi terhadap konsumsi dan jasa massal mendominasi kehidupan masyarakat. Dampak modernisasi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif menjadi salah satu dampak yang timbul akibat modernisasi. Yang kedua, individualitas, yaitu teknologi canggih dan sistem robot membuat masyarakat cenderung nyaman untuk hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Tiga, gaya hidup kekerabatan. Modernisasi membawa perubahan mendunia memasuki kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, kesenjangan sosial. Tidak semua individu dapat mengikuti arus perkembangan kehidupan modernisasi, sehingga terjadi lompatan atau perbedaan taraf hidup yang menonjol. Hal ini menyebabkan krisis sosial pada masyarakat. Kriminalitas. Modernisasi membuat suatu negara maju dengan cepat. Penggunaan alat yang serba modern membuat hidup orang menjadi mandiri dan individualisme, penuh persaingan dan gaya hidup yang konsisten. Sekian presentasi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.